Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fitri Nur Aziza Marfuah dengan NIM 225008103. Di sini saya akan memaparkan penjelasan materi dari modul 2 tentang Java Identifier, Java Literal, Operator, dan primitif, non-primitif variabel. Tujuan dari pembuatan video penjelasan ini adalah untuk memenuhi tugas UTS praktikum pemrograman objek 1. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu Java Identifier. Java Identifier ini merupakan tanda atau token yang mewakili nama variabel, metode, kelas, dan lain-lain. Contohnya hello, main, system, dan out. Java Identifier ini bersifat case sensitif. Misalnya, kelas Hello World ini tidak sama dengan Hello World ini. Karena untuk kelas ini, Hello World-nya itu huruf H awalnya besar dan W awalnya besar. Nah, jika misalnya nih, kita akan menyimpan file public class Hello World ini akan kita simpan, copy. Nah, misalnya kita sudah simpan file ini menggunakan nama Hello World, tapi untuk huruf H awal dan W-nya itu huruf kecil semua. Coba kita compile dan run menggunakan JavaC untuk mengompil file program Hello World.java. Nah, di sini error karena kelas Hello World ini tidak dideklarasikan menggunakan nama file yang benar, yaitu Hello World. Harus menggunakan nama file yang benar. Gitu. Jika kita ganti, misalnya kita save ulang, Ctrl Shift S, menggunakan Hello World.java dengan format yang benar, yaitu H-nya besar dan W-nya juga besar. Simpan, save. Kemudian kita jalankan lagi filenya. Kita compile. Nah, berhasil. Lalu kita run dengan cara hapus .java-nya dan hapus C pada Java-nya. Nah, akan menghasilkan Hello World. Ini artinya file kelas tersebut, kelas Hello World ini berhasil disimpan. Nah, selain itu kriteria dari identifier ini adalah huruf identifier ini harus diawali dengan huruf. Misalnya seperti hello, main, system ini diawali oleh huruf. Boleh menggunakan huruf kapital atau huruf kecil. Nah, selanjutnya bisa juga ditambahkan angka, namun di belakang karakter pertama. Misalnya, kita akan membuat kelas kedua dari Hello World ini. Kelas pertama kan tadi sudah Hello World, yang kedua, kelas keduanya itu tinggal kita tambahkan angka 2 di belakangnya. Tuh. Selain itu, selain harus diawali oleh huruf,
Identifier juga bisa diawali dengan garis bawah atau simbol dolar. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada Java literal. Nah, di mana Java literal ini juga merupakan sebuah tanda atau token yang tidak berubah nilainya atau konstan. Nah, tipe Java literal itu ada 4. Yang pertama integral, ada yang kedua floating point, dan yang ketiga boolean. Yang keempat karakter. Nah, untuk literal tipe integral ini memiliki 3 bentuk. Yang pertama desimal, lalu yang kedua oktal, dan yang terakhir hexadesimal. Nah, di mana dari ketiga bentuk ini juga memiliki masing-masing contoh. Misalnya untuk desimal itu 2, di mana 2 ini merupakan nilai desimal 2. Nah, untuk oktal, contohnya misalnya 097, yang dimana awalan 0 ini menandakan bahwa nilai 97 ini merupakan nilai oktal. Dan yang terakhir heksadesimal, contohnya adalah 0xBACC, yang dimana awalan 0x ini merupakan tanda di mana BACC itu merupakan nilai heksadesimal. Nah, lalu selanjutnya ada floating point, di mana floating point ini juga memiliki 2 bentuk. Yang pertama ada float, dan yang kedua ada double. Nah, perbedaan dari kedua bentuk tipe floating point ini adalah panjangnya, di mana float ini memiliki panjangnya sepanjang 32 bit. Dan untuk double ini memiliki panjang 2 kali lipat dari tipe float, yaitu 64 bit. Selanjutnya ada literal boolean, di mana kita semua sudah ketahui bahwa boolean itu hanya memiliki 2 nilai, yaitu true dan false. True dan false. Nah, dan yang terakhir ada karakter. Nah, karakter ini mewakili satu Unicode karakter yang berisi 16 bit karakter set yang menggantikan 8 ASCII. Dan yang terakhir adalah
literal karakter, di mana literal ini mewakili satu Unicode karakter yang berisi 16 bit menggunakan karakter 16 yang berisi 16 bit karakter set yang menggantikan 8 bit ASCII. Untuk menggunakan karakter ini, tandai karakter dengan memberikan tanda petik 1. Contohnya misalnya huruf A, misalnya akan sama seperti kutip 1 A, seperti itu. Nah, selain karakter literal, ada juga spesial karakter literal seperti new line, di mana new line ini ditandai oleh spesial karakter, tandai oleh kutip 1 backslash n. Ini digunakan untuk membuat line baru. Selain slash n, ada juga tipe yang lain, yaitu ada kutip 1 backslash r. Nah, itu digunakan untuk membuat untuk garis return. Selanjutnya ada lagi backslash b yang digunakan untuk backspace. Nah, untuk contoh programnya adalah contoh programnya adalah output variable, di mana ada kelas bernama output variable yang di dalamnya terdapat main void yang berisi kamus integer value variabel bernama value bertipe integer itu memiliki nilai 10 dan variabel x sebagai karakter bertipe karakter, di mana x ini berisi karakter A dan akan di print out di sistem out print line, di mana program ini akan mengeluarkan output dari variabel value yaitu 10 dan string the value of x sama dengan plus x, yang dimana x ini itu berisi karakter A. Maka jika kita compile dan run file ini, program ini, output run akan menghasilkan 10 dan the value of x adalah A. Selanjutnya ada operator. Nah, operator ini memiliki tipe-tipe operator. Ada 5 tipe. Yang pertama operator aritmetika, yang kedua operator unary, yang ketiga operator relasi, yang keempat operator logika, dan yang kelima operator kondisional.
Untuk yang pertama, operator aritmatika. Operator aritmatika ini eh, berisi operator-operator matematika seperti penambahan, perkalian, pengurangan, penjumlahan, dan pembagian, dan modulus. Nah, untuk contoh programnya, ada aritmatika demo, ada kelas bernama aritmatika demo yang memiliki public static void main yang dimana berisi kamus variabel i, j, x, y, di mana i bertipe integer berisi 37, j bertipe integer berisi 42, x bertipe double berisi 27,45, dan y bertipe double berisi 7,22. Nah, untuk eh, perintah di bawah, statement system out print ini akan mencetak variabel value atau isi dari setiap variabel, di mana akan mencetak i sebagai 37, j sebagai sama dengan 42, x sama dengan 22,475, dan y sama dengan 7,22. Lalu kita langsung compile saja Java aritmatika demo.java. Kita run. Nah, dan ini adalah hasil dari eh, hasil yang dicetak oleh program kelas aritmatika demo. Selanjutnya ada operator unary. Operator unary ini merupakan operator yang hanya membutuhkan satu operan saja. Nah, selain operator unary ini terdiri dari dua bentuk, yaitu ada increment operator, yaitu menggunakan simbol plus plus, dan yang kedua decrement operator yang menggunakan simbol ini. Nah, contoh yang bisa saya tampilkan untuk program tersebut, ada contoh programnya, yaitu kelas unary operator, di mana kelas ini memiliki void main seperti biasa, memiliki kamus yang berisikan tipe-tipe data, yaitu variabel i berisi integer, bertipe integer berisi 10, j bertipe integer berisi 3, dan k bertipe integer berisi 0. Nah, dari semuanya ini akan menampilkan hasil output dari setiap statementnya. Kita coba untuk compile saja. Unary operator. Sebaran
Nah, hasil yang akan dimunculkan adalah sebagai berikut. Nah, untuk hasilnya akan seperti ini. Misalnya, K itu sama dengan increment J tambah I, di mana si J ini akan ditambahkan dulu nilainya sebelum dioperasikan menjadi 4, karena J-nya itu merupakan 3, 3 tambah 1 sama dengan 4, lalu ditambahkan dengan nilai variabel I, itu 10, jadi 4 tambah 10 sama dengan 14. Nah, untuk yang increment juga sama, karena nilai awal J itu adalah, di sini kan J-nya itu nilai awalnya 4, nilainya kan 4, lalu di decrement, tapi di decrement setelah nah, untuk yang selanjutnya ada C, di mana ada untuk statement selanjutnya di mana decrement ini dilakukan setelah operasi dijalankan. Misalnya si K ini sama dengan C yang didekrementkan lalu ditambah dengan 10 atau ditambah dengan I atau 10. Jadi misalnya kayak C ini itu akan ditambahkan 1 setelah operasi dilakukan. Makanya C-nya itu ditambah dulu dengan 10, lalu ditambah dengan 1. Makanya hasilnya adalah 14. Output dari perbandingan tersebut adalah nilai boolean, yaitu true atau false. Nah, untuk contoh program dari operator relasi adalah kelas relasional demo, di mana kelas ini memiliki kamus di mana terdapat variabel I bertipe integer yang berisi nilai 37, untuk variabel J bertipe integer berisi nilai 42, dan K bertipe integer berisi nilai 42. Program ini akan mencetak hasil dari setiap operator. Nah, misalnya yang pertama akan mencetak hasil dari perbandingan menggunakan operator lebih besar dari, kemudian akan mencetak hasil dari perbandingan lebih besar atau sama dengan, lalu selanjutnya perbandingan dari lebih kecil atau sama dengan, dan tidak sama dengan. Untuk hasilnya, langsung saja kita compile filenya. Si Yona demo .java, langsung kita run. Dan hasilnya akan seperti ini. Sedikit contohnya, misalnya sedikit penjelasannya, misalnya dari lebih besar dari nilai variabel I lebih besar dari nilai variabel J. Di sini hasilnya false karena nilai I adalah 37 dan nilai J adalah 42. Benar bahwa pernyataan I lebih kecil dari J itu salah,
karena nilai 42 harusnya lebih besar daripada nilai 37. Nah, untuk J lebih besar dari I itu true karena 42 lebih besar dari 73. Seperti itu. Selanjutnya, operator logika. Di mana operator logika ini membandingkan logical AND logical AND yang simbol dan 2 kali, kemudian logical OR dan juga boolean logical AND sahih. Dan boolean logical inclusive OR. Sorry ya, ini salah. Nah, untuk contoh programnya, kita punya program kelas tes N, di mana contoh dari logical N itu nilai I lebih kecil daripada 10 dan J increment lebih besar daripada 9. Lalu program ini akan mencetak nilai I dan J, kemudian hasil dari tes, di mana variabel tes ini merupakan bertipe boolean dan diinisialisasikan sebagai false. Nah, kita coba saja filenya, kita compile. Nah, hasilnya akan seperti ini. Printout yang pertama akan menampilkan nilai variabel I yaitu 0 dan variabel J yaitu 10. Lalu hasil dari perbandingan, di mana hasil tersebut dideklarasikan false. Nah, I lebih kecil dari 10 dan I lebih besar dari 10 dan J di-increment dan J di-increment. Perbedaan yang bisa kita lihat adalah si nilai 10-nya ini. Nilai 10-nya ini, nilai J-nya ini berubah menjadi 11 karena J-nya itu diinkrementkan. Selanjutnya, operator yang terakhir adalah operator kondisional. Nah, operator kondisional ini merupakan ternary operator, yang berarti bahwa diperlukan 3 argumen bersamaan dari sebuah ekspresi kondisional.
Contohnya, contoh programnya ada conditional. Nah, di mana kelas conditional operator ini memiliki identifier status yang bertipe string, kemudian variabel grade bertipe integer yang isi 80. Nah, untuk statement pertama, status sama dengan grade lebih kecil sama dengan 60, lulus atau gagal. Nah, jika ini berisi 80 dan lebih besar sama dengan 60, maka akan dicetak nilai lulus atau gagal. Nah, statusnya dengan sistem print out line status. Kemudian kita coba untuk compile filenya. Kita coba run. Lulus. Hasilnya lulus karena nilai dari grade ini memenuhi statement grade lebih besar sama dengan 60. Maka hasil yang akan ditampilkan adalah lulus. Kemudian selanjutnya yang akan kita bahas adalah untuk selanjutnya untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang primitif dan non-primitif variabel. Nah, di Java itu terdapat dua jenis variabel, yaitu primitif variabel dan non-primitif variabel. Non-primitif variabel atau reference variabel. Nah, di mana pengertian dari variabel primitif variabel ini adalah variabel yang menyimpan langsung nilai dari tipe data dasar yang telah ditentukan oleh bahasa pemrograman. Nah, contoh penggunaan pada programnya adalah misalnya penggunaan integer angka sama dengan 10. Nah, tipe data ini biasanya memiliki ukuran yang tetap dan nilainya langsung disimpan dalam memori. Jadi variabel angka ini bertipe integer yang bernilai 10 dan si 10 ini itu angkanya tidak akan berubah. Itu. Selain integer ada juga nilai double P misalnya. Sama dengan 3. Selain itu juga ada dari tipe data boolean benar, true. Oh ya, jangan lupa untuk memakai titik koma. Dan contoh yang terakhir, char huruf. Misalnya H. Itu. Lalu selanjutnya ada tipe data non-primitif atau variabel reference. Variabel ini itu merujuk
kepada objek yang memiliki perilaku dan fungsi tertentu. Contohnya, mereka tidak menyimpan nilai secara langsung, tapi menyimpan referensi atau alamat memori dari objek tersebut. Contoh data dari non-primitif, contoh tipe data dari non-primitif itu seperti array, string, class, dan objek. Nah, untuk contoh penggunaannya, penggunaan yang pertama untuk string. Misalnya nama, string itu string itu berupa kumpulan dari banyak karakter. Kalau misalnya karakter itu hanya menggunakan satu kutip, itu untuk membedakan string itu menggunakan kutip dua. Nah, baru bisa ketik beberapa karakter. Nah, koma. Lalu selanjutnya untuk tipe array. Misalnya array integer itu misalnya integer itu merupakan array angka yang berisi nilai 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk yang selanjutnya yang terakhir misalnya objek itu misalnya kucing, lalu diinisialisasikan kucing misalnya Garfield itu sebagai new kucing. Nah, dalam penggunaan ini perbedaan utama dari variabel primitif dan non-primitif itu adalah cara mereka menyimpan nilai dalam memori. Variabel primitif ini nilainya aktual, sementara variabel non-primitif ini menyimpan referensi atau alamat memori tempat objek tersebut. Sekian dari penjelasan yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.